Jadi sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah, artinya inilah ditempatkan di lembaga negeri ya. Teman-teman yang sering mendengar istilah peserta lulus passing grade tanpa formasi, di sini didasarkan pada passing grade kategori 1, passing grade kategori 2, dan passing grade kategori 3. Yang mana di sini teman-teman bisa mencermati kembali, yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1, 2, dan penyesuaian nilai ambang batas, yang mana nanti teman-teman bisa membuka kembali ya untuk passing grade ini. Teman-teman juga sering mendengar kabar baik dari Mas Nadiem untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade tanpa formasi, yang mana beliau menyampaikan di sela-sela pidato beliau bahwa para guru honorer yang sudah lulus passing grade baik itu tahap pertama maupun tahap kedua tidak perlu dites lagi, mereka diangkat begitu formasi dibuka. Artinya teman-teman nanti langsung pemberkasan. Dengan demikian nanti teman-teman akan masuk dalam kategori 1 guru passing grade, yang mana di sini terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan lulusan PPG yang akan menjadi prioritas utama dan langsung pemberkasan. Entah itu teman-teman dari yang P1, P2 maupun juga P3. Lantas ketika nanti teman-teman itu langsung pemberkasan, kira-kira di manakah penempatan peserta P1, P2 dan juga P3 untuk THK 2, guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kita mulai dari yang pertama, yaitu teman-teman THK 2. Nah, kira-kira untuk penempatan THK 2 ketika teman-teman nanti pemberkasan, ketika formasi sudah dibuka, nanti kira-kira di mana? Nah, seperti yang teman-teman ketahui dalam surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 tertanggal 22 Oktober 2021, ditegaskan bahwa di sini untuk di poin keempat, yaitu khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi oleh ex-THK 2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Kita juga bisa pantau dari jenis pemenuhan kebutuhan, yaitu di sini untuk teman THK 2, misalkan Pak Budi ini adalah seorang THK 2, dia kalah peringkingan sehingga tidak bisa mengisi formasi ya dalam seleksi P3K guru tahap 1 maupun tahap 2. Nah, maka ini nanti akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi ini dapat melamar di sekolahnya sendiri. Jikalau di sekolahnya sendiri tidak ada formasi, maka dengan tujuan mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak, maka akan diberikan formasi di wilayah terdekat. Kemudian untuk yang kedua, yaitu untuk guru non ASN di sekolah negeri, baik itu guru induk maupun non induk, maka penempatannya kira-kira bagaimana? Nah, di sini nanti sesuai dengan mekanisme rekrutmen ASN P3K tahun 2022, yang mana di sini khusus untuk mengakomodir diutamakan guru-guru yang sudah lulus passing grade, termasuk juga guru honor sekolah negeri. Nah, di sini dilakukan yaitu usaha untuk memperbesar kuota formasi ya. Nah, di sini nanti jika Pemda itu mengajukan formasi secara maksimal, maka tersedia yaitu sejumlah ini teman-teman, yaitu 970.410, yang mana adalah penggabungan dari sisa formasi di tahun 2021 ditambah formasi di tahun 2022. Nah, lantas kalau misalkan Pemda ini tidak mengajukan formasi sesuai dengan target yang telah diberikan oleh Kemdikbud dan juga dari Pan RB, kira-kira bagaimana? Salah satu dari terobosan pengadaan P3K guru tahun 2022 itu adalah dalam hal penetapan kebutuhan, yang mana untuk tahun 2022 ini penetapan kebutuhan guru ini tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga oleh Kemdikbudristek. Kemdikbudristek telah memperhitungkan kebutuhan ASN tahun 2022, yang mana untuk P3K jabatan fungsional guru adalah 758.018 formasi. Sehingga nanti dalam hal penetapan kebutuhan, pengusulan formasi oleh Pemda ini berdasarkan dari data rekomendasi Kemdikbudristek.
yang mana nanti akan dilakukan penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Maka untuk tahap 2 seleksi tahun 2021 kemarin, misalkan saja di sini di SDN Sejahtera 3 ini ada satu honorer, namun di sana tidak membuka formasi. Yang namanya adalah Mala inilah guru honorer dari SD Sejahtera 3. Kemudian di SD Sejahtera 2 di sini hanya ada satu formasi, ada satu pelamar, kemudian ditambah dengan Mala, sehingga Mala ikut mendaftar di sini, namun dia kalah perengkingan, maka dia dapat dikatakan sebagai guru honorer yang lulus namun tidak dapat mengisi formasi. Selanjutnya pada seleksi tahun 2022 nanti, di sini di SDN Sejahtera 3, misalkan saja nanti kalau misalkan di SD ini berdasarkan dari analisis data ternyata masih ada kekurangan tenaga guru yang dilihat dari data Kemdikbudristek, maka nanti jika ada kekurangan guru akan diberikan formasi di sini, sehingga malah ini bisa mendaftar di SDN Sejahtera 3 ini. Maka dia akan diberikan formasi. Selanjutnya kalau misalkan tidak ada formasi di sini, misalkan di SD terdekat itu adalah SD Sejahtera 4. Nah, maka nanti malah ini bisa mendaftar di sini, teman-teman. Nah, begitu juga dengan teman-teman di sekolah-sekolah lain. Selanjutnya untuk yang ketiga, untuk yang guru sekolah swasta. Untuk guru yang sekolah swasta, ini kira-kira penempatannya di manakah? Nah, kalau misalkan kita cermati kembali dari RDP Panja Formasi GTK P3K bersama dengan Komisi 10 DPR RI yang menjadi salah satu usulan ini adalah terkait tentang teman-teman yang lulus passing grade untuk guru sekolah swasta ya. Di sini pada bagian poin nomor 3 disampaikan bahwa di sini mendorong Kemenpan RB RI untuk mengeluarkan peraturan mengenai adanya transisi bagi guru sekolah swasta yang sudah lulus seleksi P3K. Ini supaya tetap bisa mengajar di sekolah asalnya. Nah, berarti kalau misalkan ini nanti disetujui oleh Kemenpan RB, maka teman-teman guru sekolah swasta ini bisa jadi nanti penempatannya itu di sekolah swasta ya. Namun nanti statusnya itulah sebagai DPK. Nah, ini adalah sebagai seorang guru yang diperbantukan, teman-teman. Namun di sini kita perlu mengetahui bahwa untuk seleksi P3K guru ini adalah digunakan untuk mengisi formasi yang ada di sekolah negeri. Terkait lagi dengan jabatan P3K ya, kita coba cermati kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, di sini disampaikan yaitu tepatnya pada bab yang ketiga terkait tentang jenis, status dan juga kedudukan ya. Nah, di sini untuk ada PNS dan juga ada P3K. Nah, untuk P3K ini ada pada poin yang kedua. P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf B ini merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini adalah dengan pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah, teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah, artinya inilah ditempatkan di lembaga negeri ya, di sekolah negeri. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau misalkan merujuk pada undang-undang ASN ini, rasanya tidak mungkin kalau misalkan guru sekolah swasta itu akan ditugaskan di sekolah asalnya, yaitu di sekolah swasta. Namun segala kemungkinan itu bisa saja terjadi asalkan nanti untuk peraturan Menpan RB terbaru nanti akan terbit. Kita pantau saja. Selanjutnya kalau misalkan kita perbandingkan antara guru yang sudah lulus passing grade bersama dengan formasi yang akan dibuka nanti, rasanya di sini nanti dengan jumlah formasi yang tersedia itu adalah ada 970.000. Nah, di sini untuk guru yang sudah lulus passing grade termasuk juga di sini guru sekolah swasta. Ini tentunya ini semua ini sudah bisa tercover ya, teman-teman. Dari sisa formasi tahap 3 saja ini sudah bisa tercover. Kalau misalkan di sini nanti mengacu pada ini, berarti teman-teman guru sekolah swasta ini akan tetap yaitu bertugas di sekolah negeri. Nah, selanjutnya untuk yang lulusan PPG, kira-kira untuk lulusan PPG ini nanti penempatannya di mana? Kalau misalkan kita cek kembali di sini nanti untuk formasi yang diberikan inilah sangat besar ya, ada 970.000-an ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan dibandingkan di sini, ini adalah kebanyakan dari jumlah 193.954. Ini adalah sebagian besar
ini adalah dari teman-teman THK 2, kemudian guru sekolah negeri dan juga guru sekolah swasta. Untuk lulusan PPG ini saya rasa untuk jumlahnya ini tidak terlalu besar ya teman-teman, dan saya rasa untuk peluang yang lulus tanpa farmasi pun ini saya rasa sangat kecil kemungkinannya, malah kadang itu nggak mungkin ya, nggak mungkin ada. Dikarenakan apa? Untuk seleksi kompetensi teknis, teman-teman lulusan PPG ini langsung 100%, artinya lulus. Tinggal di manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu kalau nggak lulus ini sudah nggak lulus passing grade ya. Artinya untuk lulusan PPG ini saya rasa tidak ada yang dia itu tidak, yang di sini masih tersisa di sini ya teman-teman ya. Nah ini kalau misalkan masih ada yang tercecer misalkan ya, maka penempatannya bagaimana? Penempatan bisa di perbandingan ini juga, maka kemungkinan besar juga akan ditempatkan di sekolah negeri teman-teman. Tentunya dengan tujuan yaitu untuk memperkecil yaitu pergeseran antar guru induk. Nah tentunya juga di sini kita bisa melihat juga pada bagian ini, yang mana di sini dapat dikategorikan juga untuk lulusan PPG itu adalah masuk pada kategori lulusan terbaik. Nanti ditempatkan di daerah prioritas atau juga nanti bisa ditempatkan di daerah 3T. Nah, sambil kita pantau saja untuk nanti kira-kira penempatannya bagaimana. Yang penting kita harus selalu bersiap dan juga berdoa.